Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham pilihan member grup Telegram. Mengingatkan Anda bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada link channel Telegram saya, Anda bisa follow dan Anda bisa buka profil channel Telegram saya. Di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi dan Anda bergabung di grup diskusi karena setiap harinya saya akan tanya kepada Anda beberapa saham yang bisa saya analisa dan buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke saham-saham pilihan member grup Telegram, saya punya satu emiten yang mungkin bisa jadi referensi Anda. Ada AMRT. Saya melihat di sini ada potensi dia breakout dari falling wedge. Kalau kita lihat dari weekly-nya ini cukup jelas ya, di daily juga jelas. Dan kalau kita lihat di weekly, ini saya sudah melihat ada beberapa kali bottoming yang berpeluang mungkin ke depan AMRT akan breakout. Nah, saya juga sudah punya suggest nih untuk tanggal 30 Desember 2021. AMRT spekulasi breakout falling wedge dengan area buy di 1240 atau tunggu breakout ya, atau tunggu breakout di 1255. Jadi strateginya buy on breakout BOB dengan target di 1320, 1405, 1475. Level-level resisten ini bisa kita jadikan target kenaikan AMRT ke depan. Nah, ini perlu diantisipasi ya. Perlu diantisipasi juga penurunannya nanti kalau misalkan dia nggak mampu naik ke atas ya, ada peluang dia akan turun lagi ke bawah nih. Nah, ini opsional ya. Anda boleh stop loss ketika support ini dilewati di 1165 ya, di 1165 Anda bisa cut loss dulu. Nanti Anda bisa buyback lagi atau Anda boleh hold dulu nggak apa-apa. Sebetulnya udah kelihatan patternnya ya. Bullish reversal, reversal bullish. Falling wedge salah satu pattern reversal bullish yang berpeluang ke depan akan naik ke atas dan ini kita sudah menemukannya dan kalau kita entry di tanggal 30 besok kita cukup berspekulasi, cukup agresif walaupun belum breakout kita udah entry. Nggak apa-apa, nggak masalah, kita lebih sedikit agresif. Ya, yang penting jelas kita harus exitnya di mana kita udah tahu. Kalau kita lihat data transaksinya untuk saham AMRT, ini cukup menarik sejak tanggal 13 Desember ya sampai dengan hari ini asing terus akumulasi dan kalau kita lihat data transaksi brokernya, bandarnya hari ini cenderung akumulasi dan ini membuat optimis kita bahwa AMRT ke depan akan melanjutkan kenaikannya. Good luck, semoga ini bisa buat kita cuan. Beralih ke saham pertama yang diajukan oleh member grup Telegram. Pertama ada Toys. Pertama ada Toys. Kalau kita lihat saat ini Toys dihadapkan oleh support ya di 244. Perhatikan area 244. Apabila mampu terus turun melewati 244 maka TOS berpeluang menguji 214. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda udah punya barang di atas nih nyangkut ceritanya? Anda bisa cut loss dulu, Pak. Anda bisa cut loss dulu di 242. Ya, 242 Anda bisa cut loss dulu. Satu tick di bawah 244. Karena kalau misalkan dia terus turun, dia akan terus turun menguji 214. Takutnya 214 pun juga dilewati, dia akan menguji trendline-nya nih ke bawah. Ini yang perlu dihindari. So dengan begitu ada area kisaran 109 200-an lah, 200 sampai 98 sampai 198 yang perlu diantisipasi penurunannya. Kita coba lihat data transaksinya di saham TOS. Hari ini asing akumulasi sedikit ya. Dan sebetulnya ini cenderung diakumulasi nih sebetulnya sedikit ya.
tapi harganya turun. Dan ini belum melanjutkan trennya. Ini hati-hati, ini ada indikasi jadi rising wedge. Nah, patternnya ini kalau saya garis trendline ini, tarik garis trendline ini menjadi peluang menjadi rising wedge. Bisa aja dia begini, lalu dia turun ke bawah. Rising wedge menjadi pola pattern reversal bearish. Hati-hati pembentukan dari rising wedge-nya. Ya, sebaiknya perhatikan level 244, turun dari itu Anda cut loss dulu. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham TOS. Selanjutnya kita beralih ke KARW. Nah, ini kalau saya lihat tidak ada tren ya. Tidak ada tren yang menarik. Mungkin ketika Anda request saham ini Anda nyangkut karena ngelihat kemarin hijau, Anda ikut-ikutan beli. Besok-besok jangan kayak gitu lagi. Ya, Anda harus cari yang memiliki tren, yang memiliki pola. Lanjutkan tren bullishnya. Kalau misalkan kayak gini cuma gara-gara satu hari naik dan arah, Anda ikut beli ya, Anda makanannya para bandar. Jangan ikut-ikutan, jangan ngelihat karena kemarin atau hari ini lagi naik arah, Anda ikutan beli, jangan ya. Kalaupun memang begitu Anda mau ikut atau mau follow saham-saham arah, Anda harus disiplin, Anda harus monitor terus transaksi Anda turun 3% dari nilai beli Anda atau dari average price Anda, turun 3% Anda buang. Jangan sampai ditahan-tahan ya. Jelas saya harus bilang jauhin saham ini dulu. Jauhin saham ini dulu. Memang ada indikasi ke depan KARW akan lanjut naik sebetulnya. Cuman kalau kita lihat ini noise-nya banyak sekali di daily yang membuat saham ini sangat riskan ya. Sangat berspekulasi untuk masuk di saham ini. Kalau memang mau masuk ya Anda harus disiplin, Anda harus pantau terus, jangan di hold. Ya ada profit ambil. Turun 3% buang. Kita coba lihat data transaksinya KARW. Tuh, asing aja ini nggak mau masuk, Pak. Saya sering ingatkan Anda, 51% dana yang berputar di pasar modal Indonesia masih didominan asing. Didominasi asing. Asing masih menguasai market Indonesia. Ya, ini asing aja nggak mau ngelirik saham ini. Ini berarti digoreng-goreng nih sama bandar. Kalau Anda ikut-ikutan beli tanpa ada skenario yang jelas, Anda makanannya mereka. Ya, so dengan begini KARW berpeluang akan terus turun setidaknya menguji 132 sampai dengan 121. Perlu diantisipasi ya. Setelah Anda berhasil keluar, besok ya kalau misalkan masih turun Anda langsung keluar aja lah. Dan hindari saham-saham yang seperti ini. Oke. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham KARW. Selanjutnya kita beralih ke AYLS. AYLS saya sudah suggest ya tadi di grup WhatsApp. Dan ini saya udah buatkan target-targetnya. Ada di 376, ada di 406, 426 yang menjadi target kita di grup WhatsApp. Dan saat ini AYLS ditutup arah ya. Dan kita lihat akan ada pengujian di area 406 sampai dengan 426 yang mungkin bisa jadi target ke depan. Kalau kita lihat di sini, saya buatkan saja target baru. Kita pakai Fibonacci. So, dengan begitu ada 436 sampai dengan 478 yang bisa menjadi target kenaikan AYLS besok. Menarik ini. Ya, Anda bisa copet-copet atau Anda bisa scalping di saham ini, cari keuntungan sedikit-sedikit. Ya. Kita lihat data transaksi hari ini di saham AYLS. Asing net buy hari ini cukup lumayan ya. Dan broker bandarnya juga
cenderung akumulasi. Dengan begitu masih optimis ILS akan melanjutkan kenaikannya. Oke, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda sudah punya barang, Anda boleh hold ya. Ada profit, ambil pelan-pelan, Anda profit, ambil. Dan apa yang harus Anda lakukan kalau belum punya barang, karena ini udah terlalu tinggi ya, sebaiknya Anda scalping, ambil 1%, 2%, nggak apa-apa, lumayan 3%, dapat lebih dari itu bonus ya. Hati-hati karena ini sudah terlalu tinggi, takutnya seperti ini, dibawa tinggi, tahu-tahu dibanting turun. Oke, antisipasi itu, dan Anda harus fokus dan jangan pernah ditinggal kalau di saham-saham seperti ini. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ILS. Selanjutnya kita beralih ke AMAR. Pada tanggal 28 Desember saya punya suggest AMAR dan sempat naik ke atas ya. Sempat naik ke atas, belum sempat sampai TP1, udah dibawa turun, dan hari ini minus 6,73 atau mungkin ARB ya. Apa yang harus Anda lakukan? Wait and see aja, Pak. Wait and see aja selama belum disentuh level stop lossnya di 390. Kalau level supportnya atau level stop lossnya sudah dilewati, maka peluang dia untuk naik ke atas itu gagal. Trennya patah dan dia akan kembali melanjutkan tren turunnya. Setidaknya akan kembali menguji area 300-an. 310 ya, tadinya dia antisipasi. Besok dipantau, kalau Anda sibuk, Anda bisa pasang auto order. Ya, auto order di bawah 390 Anda bisa jual. Kita coba lihat data transaksinya di saham AMAR. Terus di distribusi ya, cenderung di distribusi AMAR. Dan hari ini cenderung juga di distribusi. Reversalnya gagal. Kali ini AMAR dihadapkan oleh support di level 392. Turun satu tik 390 Anda bisa buang. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham AMAR. Selanjutnya kita beralih ke ALDO. ALDO saat ini masih dihadapkan juga oleh support di 950. So dengan begitu ALDO berpeluang turun setidaknya menguji 950 sampai dengan terendahnya mencapai 865 yang mungkin aja diuji oleh saham ALDO. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Buang aja lah ya. Buang aja dulu. Kalau misalkan minusnya masih di bawah 10%, 15%. Atau kalau misalkan Anda punya budget lebih, Anda tunggu ini ya, Anda tunggu rebound di area ini. Nanti kalau udah ada candle reversal, Anda bisa average down. Ingat, average down harus lot yang di bawah ya. Lot yang di bawah ini 2 kali lipat daripada lot yang di atas. Kalau lot yang di atas lot Anda beli 10 lot, Anda harus beli minimal 20 lot di bawah. Biar average price-nya turun mendekati atau bahkan sejajar dengan harga last price ya. Lalu apabila terus turun melewati 815 maka trennya udah patah ya. Kalau misalkan dia terus turun melewati 815 maka trennya patah. Sebaiknya Anda buang. Oke. Kita coba lihat data transaksinya di saham ALDO hari ini. Cenderung di distribusi ya. Cenderung di distribusi masih belum menarik dan ada sedikit akumulasi. Namun belum mampu membuat harga saham ALDO naik. Masih menjadi hal yang perlu diantisipasi penurunan sampai dengan 950. Oke, good luck ya untuk aktivitas investasi Anda di saham ALDO. Selanjutnya kita beralih ke OKAS. Nah, ini sama nih ya, OKAS sama seperti saham tadi apa tuh? KARW ya.
Nih, nggak ada tren. Anda jangan karena naik ya, jangan karena naik beberapa hari Anda langsung beli saham yang nggak ada tren gini. Harusnya ya kalau Anda beli saham yang seperti ini, orientasinya scalping. Dan kalau scalping harusnya ya -3% dibuang. Paling maksimal -3% dibuang. Kalau alasannya saya nggak sempat karena saya kerja atau punya kesibukan lain, Anda nggak bertanggung jawab atas transaksi Anda. Hati-hati, cepat atau lambat uang Anda akan habis kalau kayak gitu. Hindari saham-saham yang kayak gini. Kalaupun memang mau masuk kayak gini ke saham-saham seperti ini, Anda harus disiplin. Harus pantengin terus marketnya, turun 2%, 3% Anda buang. Ya, jauhin dulu ya saham OKAS ya. Kalau bisa buang jauh-jauh. Kita lihat data transaksinya di saham OKAS. Hari ini asing sedikit, akumulasi asing nggak terlalu tertarik ya di saham ini ya. Asing nggak ada di sini, sepi banget asingnya. Dan kalau kita lihat cenderung bandarnya distribusi. Ya, hati-hati. Okasnya berpeluang setidaknya kembali menutup gap. Di sini ada gap di area 84. Berpeluang turun menguji 84. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Okas, sebaiknya jauhin. Selanjutnya kita beralih ke saham LUCK. Ada LAK ya. LAK saya sudah buat gambar ya. Berpeluang LAK akan kembali menguji 408 selama masih berada di atas 374-nya. Di sini ada descending triangle. Ya, ada patternnya descending triangle, dan kalau misalkan memang dia mampu menguji kembali resistennya 408 dan mampu bertahan di atas 408, maka 430 sampai dengan 468 menjadi target selanjutnya. Perhatikan support krusialnya ada di 358. Apabila terus turun melewati 358, LAK berpeluang turun menutup gap setidaknya menguji 350 sampai dengan 298. Kita coba lihat data transaksi di saham LAK hari ini. Ya, hari ini sebetulnya asing terus akumulasi sejak 3 hari yang lalu, dan kalau kita lihat bandarnya pun juga akumulasi. Kita masih boleh berasumsi dan berharap LAK akan naik ke atas menguji 408. Oke, apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh hold dan Anda boleh spekulasi buy juga masih oke ya, dan dengan perhatikan 358 yang kita bisa jadikan level support. 1 tick atau 2 tick dari 358 bisa Anda jadikan level stop loss, artinya 354 bisa Anda jadikan stop loss. Apabila terus turun ke bawah ke 354 Anda bisa buang. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham LAK. Selanjutnya kita beralih ke DGIK. DGIK saat ini dihadapkan oleh support di 108 ya. Hari ini DGIK minus 4,72%, membuat DGIK dihadapkan oleh support di 188. Apa yang harus Anda lakukan? Melihat seperti ini, wait and see selama masih bertahan di atas 188, selama masih di atas level itu Anda boleh hold dan wait and see. Turun dari 188 Anda bisa buang ya. Kita lihat data transaksinya di saham DGIK hari ini. Asing net sell ya 4,3 juta, dan kalau kita lihat sebetulnya bandarnya akumulasi namun masih kalah oleh distribusi asingnya ya. Dan kita lihat saat ini menguji support ya harusnya, dan stokasiknya pun juga menghadap ke bawah, crossing ke bawah juga. Ini masih perlu diantisipasi penurunannya. Oke, perhatikan sekali lagi di level 188 yang menjadi support dari MA. Apabila terus turun dari 188 Anda bisa buang.
Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham DGIK. Selanjutnya kita beralih ke saham MTEL. MTEL. Saya beberapa hari yang lalu di grup WhatsApp sudah arahkan rekan-rekan member untuk terus akumulasi di MTEL. Kita punya target terdekat di sini ada di 850 ya. Selanjutnya di 890. Cukup realistis MTEL akan kembali menguji harga IPO-nya. Cukup realistis karena sudah breakout dari resisten di 805 dan berpeluang MTEL menguji 850-nya. Mengingat kalau kita lihat data transaksinya di saham ini ya, saat ini cenderung diakumulasi ya. Cenderung diakumulasi sangat lumayan signifikan dan asingnya cenderung distribusi ya hari ini. Akumulasi cukup besar hari ini membuat MTEL naik 1,86% yang membuat masih punya peluang MTEL kembali menguji area harga IPO-nya di 850. Apa yang harus Anda lakukan? Anda masih boleh hold. Dan apa yang harus Anda lakukan kalau misalkan belum punya barang? Anda masih boleh spekulasi. Perhatikan level 800, turun dari 800 Anda buang ya. Jangan disimpan lama-lama. Takutnya balik lagi turun ke bawah ke area 755. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham MTEL. Selanjutnya kita beralih ke saham terakhir yaitu KBAG. KBAG masih downtrend ya. Masih downtrend kita lihat. Dan saat ini kalau kita buatkan support, ada support di 59, KBAG masih berpeluang uji support di 63, support terdekatnya sampai dengan 59. Apa yang harus Anda lakukan? Buang. Jelas buang. Ya. Saham ini belum menarik dan kalaupun dia naik, perhatikan turun, naiknya untuk turun, takutnya naiknya untuk turun. Ya. Beda sama ini. Naik, turunnya untuk naik, turunnya untuk naik. Lalu tren mulai patah ketika dia turun, naik, turun, naik untuk turun. Jadi naiknya untuk turun. Ya. Encodingnya sudah ada lower low dan sudah ada lower high, lower low, takutnya dia membentuk lower high naik ke atas sedikit untuk turun ya. Kita coba lihat data transaksinya di saham KBAG. Asing terus jualan ya, distribusi, dan kita lihat ini ada 3 juta bandar distribusi, jelas masih belum menarik. Hindari saham ini dulu ya. Kalau masih punya barang sebaiknya jualan dulu aja, takutnya nyangkut di bawah. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga video-video analisa saya ini bermanfaat. Apabila bermanfaat bagi Anda, silakan dukung channel saya dengan like dan subscribe dan bagikan di sosial media Anda. Saya Alfian, kita ketemu lagi di video-video analisa saham selanjutnya. Terima kasih.